waktu Bapak mulai ada rasa takut di SD, kemudian dilanjutkan pertanyaan di SMP, sebenarnya Bapak sedang mencari kepastian untuk sebuah ketenangan kah atau apa, Pak? Iya, saya cuman ini ya Pak, kepastian saya itu nggak mau ada di neraka. Iya. Ya saya berpikir karena buku yang surga itu nggak ada ya, dulu kan nggak ada tuh. Yang surga itu nggak ada lah, jarang. Yang ada tuh gambaran tentang neraka gitu. Nah, berarti surga itu kebalikan dari neraka. Nah, saya pengen, saya nggak mau ada di sini. Ya, saya mau ada di sini. Nah, untuk sini ini ada nggak gitu kepastiannya. Iya, Memang waktu saya bertanya-tanya nggak ada terjawaban. Saya tanya ke yang orang yang saya anggap lebih mumpuni, lebih tahu baik itu di sekolah maupun di pondoknya. Akhirnya dia cuma jawab gini, udah, yang penting kamu lakukan dengan niat baik ya. Mudah-mudahan, nah kan gitu jawabannya. Mudah-mudahan ibadahmu diterima. Nah, kalau mudah-mudahan nggak pasti, Pak. ya, Sementara mati itu pasti. Nah, itu yang buat saya tuh nggak tenang ya. Dan semakin saya gila ibadah, tanda petik menurut saya tuh gila ibadah sendiri sungguh-sungguh, saya merasa semakin saya tuh nggak layak gitu. Semakin kecil, semakin dibuka, kamu tuh berdosa, kamu nggak pantas gitu. Jadi pertanyaan, waktu habis sholat, habis ini, tadi kusuk enggak ya? Diterima enggak ya? Gitu. Nah, kepastian itu yang nggak pernah ada, kan gitu loh. Tuhan kembali bersama saya dalam channel ini, dan kali ini Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita sudah dengar di awal cuplikan video ini, bahwa kali ini kita kembali mendengar kisah atau kesaksian para murtadin, dan kali ini Pak Agus akan menyampaikan kesaksiannya dalam cuplikan video kali ini, di mana Pak Agus ini sejak kecil dia sudah diajarkan tentang kehidupan yang mengenai agama, di mana diajarkan tentang surga dan neraka. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu pertanyaan yang membuat dia akhirnya meninggalkan keyakinan lamanya, yaitu Islam, yaitu ia mempertanyakan tentang surga. Kenapa itu masih mudah-mudahan, sedangkan kematian itu adalah suatu hal yang pasti, dan masuk neraka pun juga harus sudah pasti. Tapi mengapa surga harus mudah-mudahan? Bapak Ibu Saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang ia terima ya mengenai soal masuk surga. Tentunya tujuan untuk agar masuk surga adalah mesti berpahala, dan pasti ketika berpahala atau melakukan sesuatu yang baik, maka dosanya diampuni atau mengimbangi, dengan tujuan atau harapannya untuk masuk surga. Ya, seperti yang saya katakan tadi atau dalam cuplikan dalam video ini, adalah ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Kalau neraka itu dikatakan pasti ada, kenapa masuk surga selalu disebut mudah-mudahan atau insya Allah? Akhirnya Bapak Ibu Saudara mulai mencari jawaban. Semakin ia mencari, semakin besar pergumulan dalam hatinya, sampai akhirnya ia mengambil keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Keputusan yang mungkin ya dianggap oleh banyak orang ini sangat kontroversi, dan itu sudah pasti memang bahwa keputusan-keputusan seperti itu sudah pasti bahwa ditentang oleh banyak orang, terutama dalam kalangan-kalangan mereka sendiri ya, dalam kalangan keyakinan lamanya bahwa murtad itu adalah suatu kesyirikan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan ini. Mengapa Pak Agus akhirnya memilih meninggalkan keyakinan lamanya atau agama Islam dan mengambil satu keputusan yang mungkin berat ya, mengambil jalan yang tidak pernah ia bayangkan dan meninggalkan iman lamanya. Karena itu mari kita saksikan, jangan di skip, supaya Bapak Ibu tahu dan paham, dan dari kisah ini mungkin saja Bapak Ibu mendapatkan hal-hal yang berharga ya. Oke, kita saksikan cuplikan berikut ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Satu kali ada seorang yang bertanya, kenapa saya jadi Kristen? Terus mereka beranggapan kalau saya Kristen itu hanya karena ya mungkin dibayar dan sebagainya. Lalu saya katakan, saya sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak mengerti. Yang saya tahu bahwa ini semua adalah rencana dan anugerah Tuhan. Kenapa? Jadi Kristen itu bukan cita-cita, apalagi teman-teman bukan cita-cita sama sekali. Saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mengenal Tuhan Yesus, dan seperti mungkin keluarga-keluarga yang lain, orang tua saya mendidik saya untuk tidak bergaul bahkan
dengan orang Kristen. Karena menurut pandangan mereka, Kristen itu kafir. Dan itu sudah ditanamkan dalam diri saya sejak kecil. Dan seperti keluarga-keluarga yang lain, tentunya orang tua saya berharap saya bisa tumbuh menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang taat pada ajaran agama. Itu harapan mereka. Dan memang saya dari kecil, karena dididik seperti itu, ya saya menjadi anak yang rajin beribadah. Terlebih waktu itu orang tua saya suka kasih rewards kepada saya kalau saya rajin beribadah. Misalnya kalau saya menyelesaikan puasa, ya, pas hari raya dibelikan baju baru gitu. Kalau saya tidak selesai karena kemalasan, ya saya tidak dapat rewards. Sehingga ibadah saya itu menjadi sangat rajin karena ya reward tadi. Gitu. Hingga suatu ketika kelas 4 SD, ya, mau kelas 5 itu, nah itulah titik balik dalam kehidupan saya, ya, tentang iman saya, tentang perjalanan spiritual saya. Kenapa? Di kelas 5 itu saya sudah mulai mengalami kegelisahan yang sangat dalam, ya takut mati. Saya mulai berpikir kalau saya mati, saya kemana? Hal itu dipicu dari kegemaran saya membaca buku. Jadi waktu masih kecil, ya, anak SD gitu, kalau teman-teman beli mainan, layangan, atau main apa, saya beli buku komik yang kecil, tipis, ya paling berisi sekitar 8-10 halaman begitu. Nah itu komik-komik itu biasanya tentang dongeng seperti Roro Jonggrang, dongeng apa namanya Timun Mas dan sebagainya. Tapi di salah satu buku dongeng itu atau cerita itu atau komik itu ada sebuah cerita yang sangat mempengaruhi pikiran saya tentang surga dan neraka. Di buku kecil itu saya baca kisah tentang neraka, bagaimana kehidupan di neraka. Digambarkan dalam buku itu, di komik tersebut, orang di neraka disiksa. Mulutnya, lidahnya dipotong pakai gunting yang dibakar bara api, nyambung lagi tangannya dipotong dan sebagainya. Sangat menderita. Lalu digambarkan juga kehidupan yang sangat menderita itu. Nah itu mengganggu pikiran saya, mengganggu hati saya. Mulai saya timbul pertanyaan dalam diri saya, kalau saya mati nanti, kira-kira saya masuk surga atau masuk neraka? Nah, saya mulai bertanya-tanya, ya, kepada orang tua, tentunya kepada orang-orang yang saya anggap mengerti agama, untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan saya tadi. Karena saya nggak mau ada di posisi itu. Gimana caranya? Nah mereka mengatakan ya salah satunya saya harus rajin beribadah, saya harus berbuat baik, ya, banyak amal dan sebagainya. Sehingga di usia yang anak-anak, usia anak sekolah kelas 5 SD itu, saya lebih sungguh-sungguh giat, ya, dalam beribadah karena ketakutan tadi. Lalu saya juga membaca di komik-komik itu, ya, ada jalan nanti jembatan di mana digambarkan rambut dibelah 7. Nah nanti kita melewati jembatan itu, di bawahnya api yang menyala, terus ada timbangan dan sebagainya. Itu semua adalah cara-cara bagaimana kita bisa, kalau kita bisa melewati jembatan itu, nah kita akan masuk ke tempat yang lebih baik. Atau kalau ditimbang, timbangan kebaikan saya lebih besar, maka saya bisa masuk. Nah pertanyaan itu mulai muncul. Kelas 5, kelas 6, pertanyaan masih standar seperti itu. Masuk SMP sudah mulai kritis. Bukan lagi bertanya bagaimana caranya supaya saya bisa lepas dari jebakan maut ini, dari neraka ini. Tapi tanya saya, apakah yang saya lakukan ini sudah berkenan atau tidak? Nah, itu mulai muncul. Ya. Sehingga kalau saya habis ibadah, habis apa, selalu bertanya, kira-kira ibadah saya tadi itu berkenan enggak? Diterima enggak? Sehingga membuat semakin saya banyak beribadah, bukan saya semakin tenang, tapi semakin gelisah. Saya merasa bahwa saya semakin nggak layak, semakin kurang. Tekanan pikiran itu ya, sungguh sangat mengganggu buat saya. Gitu ya. Sehingga ketakutan kalau lihat orang meninggal, takut dan sebagainya. Pikiran saya sangat-sangat dipengaruhi oleh ketakutan tentang neraka. Berlanjut, ya.
masuk ke sekolah yang lebih tinggi, ke SMA, pertanyaannya bukan sekedar apakah ibadah saya sudah diterima atau belum, itu masih bertanya, tetapi bagaimana supaya saya lebih meningkatkan, bagaimana caranya supaya ya istilahnya amal saya itu lebih banyak, saya lebih banyak membaca buku, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang saya anggap paham terhadap agama, saya lebih banyak waktu saya untuk beribadah dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, semakin saya melakukan itu, saya mengalami tekanan yang semakin berat. Hati saya berontak. Saya selalu mengatakan bahwa saya belum layak. Ibadah saya belum khusyuk, ya, dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa menambah amal saya? Mulailah saya sedikit radikal. Mulai terlibat radikal. Karena pemahaman saya waktu itu, ya, saya sudah juga dengar-dengar dari beberapa orang yang saya anggap paham, ya, yang mengatakan salah satunya adalah jihad atau berperang di jalan Tuhan. Nah, gimana caranya? Yaitu menentang orang-orang yang tidak sejalan dengan jalan Tuhan. Saya berpikir gimana caranya? Kalau jihad mati, saya juga belum siap mati karena saya merasa amal saya belum banyak. Tapi dorongan tadi untuk saya bebas dari neraka tadi, itu membuat terkadang pikiran sadar saya kalah. Saya mulai mencari-cari dan akhirnya saya berkesimpulan karena dari kecil saya tahu Kristen kafir. Ya. Saya mulai berpikir, oh berarti kalau saya mencegah perkembangan kekristenan, itu saya dapat sesuatu. Mulai ya, SMA itu saya mulai ngajak teman-teman. Kebetulan saya bisa sedikit main gitar gitu. Kalau pas ada di desa saya itu, di kampung saya itu ada gereja. Jadi kalau di gereja tertentu, gereja itu sedang ada ibadah, seperti apalah, saya mulai itu mengganggu mereka. Ya, nyanyi kenceng-kenceng sama teman-teman. Saya main gitar, teman-teman pukul-pukul apalah, pokoknya membuat kegaduhan supaya tujuannya mereka tidak konsentrasi ibadah. Nah, itu adalah kebaikan buat saya. Terus meningkat, mulai terjadi pengerusakan, penganiayaan, dan akhirnya turut dalam pembakaran gereja. Walaupun setelah itu, pikiran saya ngana, apakah benar apa yang saya lakukan ini? Tetapi desakan tadi, ya, yang saya ingin mengumpulkan pahala sebanyaknya tadi, itu mengalahkan semuanya, dan saya semakin liar. Saya semakin liar, mempengaruhi banyak anak-anak muda juga, mulai mengajarkan kepada anak-anak muda juga untuk melakukan, ya, untuk memprovokasi mereka lah, intinya seperti itu. Jadi terus berlanjut. Tetapi semua itu, sekali misalkan itu, kegelisahan tadi nggak hilang. Saya semakin merasa ketakutan. Saya semakin merasa bahwa saya sebagai orang yang sangat berdosa. Semakin saya melakukan ibadah saya, semakin saya merasa bahwa saya nggak layak. Apakah saya diterima atau enggak? Ada beberapa teman yang mengatakan, kamu nggak usah berpikir seperti itu. Yang penting lakukan aja ibadah. Tugasmu ibadah, lakukan aja. Masalah diterima atau enggak itu serahkan kepada Tuhan. Yang penting kamu lakukan. Memang sebentar menghibur saya. Tetapi akhirnya saya berpikir lagi. Mati itu kan pasti, ya. Tinggal nunggu waktu aja. Kapan, bagaimana cara matinya itu. Tapi mati itu pasti. Nah, kalau mati itu pasti, berarti surga neraka tadi pasti juga. Nah, saya nggak mau ada di posisi itu. Kembali saya teringat buku-buku yang saya baca waktu dulu, waktu saya masih SD. Bagaimana orang disiksa, bagaimana tangan yang dipotong, dibakar, mereka berteriak, lidah yang dipotong, tumbuh lagi, terus begitu. Saya merasakan, saya kena api sedikit aja udah teriak. Saya kena pisau sedikit aja udah sakit. Ini, dan itu terus menerus. Ya. Bukan sehari, 2 hari, terus enggak, terus menerus. Nyambung, potong lagi, dipenggal lagi, nyambung, potong, itu terus. Dan itu mempengaruhi saya. Ya. Dan saya nggak tahu. Hanya semakin saya melakukan tindakan-tindakan yang sudah nggak terkontrol lagi. Tetapi saya tetap tidak menemukan ketenangan. Hingga suatu hari saya memutuskan, setelah saya menyelesaikan sekolah, untuk bekerja, ya, untuk cari pengalaman lah.
Nah, teman-teman seusia saya juga banyak yang merantau ke Jakarta. Nah, saya katakan saya ngomong sama orang tua saya mau pergi ke Jakarta. Nah, waktu itu ya, di desa saya itu ada seorang hamba Tuhan yang sering ke Jakarta, dan teman-teman saya itu sering dicarikan kerja. Lalu saya menghubungi beliau untuk ikut. Nah, sebelum berangkat, singkat cerita, sebelum berangkat ke Jakarta, karena tahu yang kan bahwa saya adalah orang Kristen, bapak saya berpesan, dia mewanti-wanti saya hati-hati, jangan sampai ya saya bergaul dan menjadi Kristen. Saya katakan, saya bersumpah saya tidak akan melakukan itu, dan bapak saya cukup cukup apa namanya percaya akan bagaimana iman saya dulu, keteguhan hati saya dulu, iman saya dulu. Nah, singkat cerita, di Jakarta ya, saya mulai melihat apa namanya ya, sambil sambil cari kerja. Setiap hari Minggu saya keluar, saya melihat, wih, ada gereja bagus. Kalau di kampung saya kan gerejanya gereja kecil dan apa terbuat dari ya dinding dinding papan, gitarnya pun gitar biasa. Nah, ini keren. Suatu kali, karena saya suka musiknya, saya suka nongkrong di depan gereja di Jalan Perniagaan sana. Saya suka nongkrong di depan gereja itu. Saya perhatikan mereka bermain musik, ya, dan itu memancing saya. Pertama-pertama begitu selesai, pas saya lihat gitu mereka main musik, saya juga di depan pakai gitar pengamen, saya nyanyi di depan gereja itu. Ada warung-warung kayak apa kaki lima gitu, saya nongkrong situ, saya nyanyi gitu. Tujuannya ya kayak di kampung dulu, tapi saya salah. Ini di Jakarta mereka pakai sound ya, sementara di kampung kan nggak pakai lah. Saya trek-trekan juga nggak kedengeran. Nggak, satu kali ketertarikan saya akan musik itu yang akan mendorong saya untuk masuk di gereja. Bukan karena diinjili, bukan karena ada yang melayani, bukan. Di kampung saya juga nggak ada yang berani melayani, karena kalau berani apa menceritakan Yesus kepada saya ya saya bakar gerejanya. Jadi nggak ada. Nah, tapi di situ saya tertarik hanya dengan musiknya. Apalagi yang main musik masih muda-muda, sehingga saya masih ingat sekali itu tanggal 24 November tahun 91, hari Minggu, itu saya datang ke pagian, jadi masih pra ibadah, gereja masih persiapan, mereka masih latihan, saya berdiri depan pintu. Saya dengar musik, tetapi saya membaca ayat-ayat suci yang saya tahu lah, tujuannya supaya saya tidak terpengaruh. Saya hanya ingin mendengar musik. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, awalnya saya itu sampai masuk di dalam dan duduk. Ya, karena waktu ada orang saya ikut masuk, beneran maju nggak sadar gitu. Tahu-tahu saya udah duduk deket tembok, ya, di bangku keempat dari belakang, saya masih ingat deket tembok. Dan bangkunya waktu itu tuh bukan bangku kayak sekarang, bangku yang model bangku panjang dari papan, dari kayu. Nah, waktu saya duduk di bangku itu, tahu-tahu udah khotbah. Dan khotbah ini khotbah yang menurut saya menjadi bom atas pertanyaan saya. Khotbahnya masih ingat sekali saya. Hamba Tuhan mengatakan bahwa semua orang itu pasti masuk neraka karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, waktu dengar kata semua orang berdosa, saya nggak terima. Hati saya berontak, saya nggak pernah berbuat dosa. Karena konsep dosa dalam pemahaman saya tidak seperti dalam konsep Kristen. Saya nggak terima, saya bukan orang berdosa. Saya rajin beribadah. Dan pendeta Ait kembali mengatakan bahwa tidak ada cara untuk bisa masuk ke surga. Cara manusia sia-sia. Apapun usaha manusia sia-sia. Kenapa sia-sia? Kebaikan, ibadah manusia sia. Karena dikatakan karena status manusia sebagai manusia berdosa. Wah, itu saya benar tidak terima. Saya berontak. Tetapi satu sisi saya penasaran. Lalu bagaimana kalau semua orang pasti masuk neraka? Ada nggak solusinya? Dan akhirnya pendeta itu mengatakan, satu-satunya cara untuk kita bisa diselamatkan masuk surga, karena cara manusia gagal, sekarang cara Tuhan, yaitu melalui Yesus Kristus. Begitu dengar kata Yesus Kristus, saya katakan, ini sesat. Yesus kan manusia. Bagaimana dia bisa menyelamatkan? Lalu dia ceritakan, ya, dan sebagainya.
Bahkan dikutip ayatnya masih ingat, Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan itu di situ nggak tahu ya, kekuatan saya itu Roh Kudus, kekuatan yang dahsyat mendorong saya, meruntuhkan semua logika saya, ya. Dan saya katakan saya nggak mau di neraka, saya mau masuk surga. Saya angkat tangan seketika, saya nangis, saya angkat tangan, saya katakan saya mau masuk surga. Seketika pendeta berhenti berkhotbah dan ada seorang pelayan Tuhan yang menghampiri saya, ya, untuk membawa saya keluar karena saya teriak mengganggu yang lain. Dan orang ini tahu, ya, pendeta ini tahu siapa saya karena informasi dari pendeta yang bawa saya dari kampung saya yang mengatakan hati-hati, orang ini pernah melakukan tindakan radikal, penganiayaan dan bakar gereja. Lalu saya dibawa satu ruangan. Di ruangan itu saya ditanya, dia biarkan saya menangis, saya katakan saya mau masuk surga, saya nggak mau masuk neraka, saya mau surga, gimana caranya? Setelah saya mulai rada tenang, pelayan Tuhan ini tadi, hamba Tuhan ini langsung mengatakan, saudara mau masuk surga? Iya. Lalu dia katakan, mau terima Yesus? Saya sudah nggak pikir Yesus itu adalah manusia atau apa, enggak. Keinginan saya untuk masuk surga itu lebih kuat, mengalahkan logika saya, dan katakan, iya mau. Tanpa ragu-ragu, tanpa berpikir bagaimana dampaknya, seketika itu juga saya dituntun untuk doa terima Yesus, saya menerima Yesus. Dan waktu saya lakukan doa itu, saya merasa beban saya selama ini terangkat. Saya merasa ringan, saya merasa ada damai yang begitu luar biasa dalam hati saya. 24 November 1991. Setelah selesai, saya dilayani. Lalu hamba Tuhan minta saya tinggal di situ demi keamanan. Saya tinggal di pastori. Saya membaca Alkitab. Dalam waktu kurang lebih 4 bulan saya selesai. Saya baca. Tapi tetap, ya, setelah saya merasa damai itu, tetap ada pikiran-pikiran, nggak serta-merta saya langsung, wah, ada serta-merta, benar nggak ini? Saya mencoba membaca secara cepat dan mencari apakah ada kesalahan. Ternyata saya tidak menemukan kesalahan. Setelah saya merasa yakin dengan keputusan saya, akhirnya saya pulang. Nah, waktu saya pulang, ternyata orang tua saya tahu kalau saya sudah menjadi Kristen. Sehingga waktu saya masuk ke rumah, belum sempat masuk ke rumah, bapak saya langsung ambil parang, dia membunuh saya. Dia katakan saya untuk kembali ke agama lama saya, keyakinan lama saya. Itu benar-benar satu, buat saya kepanikan, saya sebagaimana gitu. Tapi kekuatan Tuhan mendorong saya untuk mengatakan saya tidak mau. Bapak saya bilang lebih baik saya kehilangan anak satu daripada kutukan, ya, azab itu menimpa dalam keluarga kami. Lalu singkat cerita, waktu bapak saya mau hajar saya, ibu saya mendorong saya untuk saya kabur, saya pergi. Saya pergi, dan sepanjang jalan saya mengalami sesuatu yang perjalanan iman yang luar biasa. Saya melihat orang-orang yang dulu dekat dengan saya, yang dulu boleh saya katakan mengagum dan sebagainya, tiba-tiba berubah semua menjadi membenci saya. Saya dikatakan oleh anak-anak kecil sebagai orang gila. Sampai satu titik saya terdampar di perjalanan saya kurang lebih 19 kilo dari rumah, ya. Dan kaki terus nggak berhenti, karena kalau saya berhenti, misalkan saya berteduh di pos kamling, ya, saya langsung diusir. Dan begitu saya pergi, tempat duduk saya langsung dipel. Saya mikir, kok saya lebih rendah dari orang gila ya? Orang gila duduk di situ aman-aman aja. Tapi kenapa saya duduk di situ langsung dipel? Ada perasaan marah dan sebagainya. Tapi di hati saya ada sukacita dan mengatakan pembalasan milik Tuhan. Itu membuat saya tidak melakukan apa-apa. Saya terus berjalan sampai satu pagi, ya, sekitar jam 5 lah. Saya tertidur di gorong-gorong di jembatan depan rumah gitu ya. Dan saya mendengar satu pujian pagi itu. Pujian yang menyegarkan, lagunya bersama malaikat di surga, lagu itu. Dengan sebuah gitar dan ya ada beberapa orang yang nyanyi. Dan begitu saya sadar, itu ternyata gereja. Tapi nggak membuat saya merasa langsung seketika sukacita, enggak. Saya ketakutan.
ketakutan. Saya takut luar biasa. Malah lebih takut. Mengapa? Karena setelah saya sadar ini gereja yang dulu pernah saya bakar. Terus loh, kok saya ada di sini? Sementara orang ya agama saya aja dulu yang nggak pernah saya apa-apain begitu membenci saya, apalagi ini saya ada di gereja yang pernah saya bakar dan cukup parah. Wah, saya takut. Tapi pas saya mau pergi, tiba-tiba ada seorang keluar ya. Lalu dia tahu saya, dia panggil saya, ya, dia panggil Mas. Saya berhenti. Begitu dia tahu saya, dia tahu ceritanya secara singkat. Lalu dia peluk saya diajak masuk di situ. Dan saya nangis, saya merasakan kasih Tuhan luar biasa. Oh, ada. Dan saya dibina di situ. Ya, saya ada di gereja itu kurang lebih 6 bulan. Saya dibaptis di situ. Dan saya kembali melanjutkan karena situasinya tidak aman buat saya. Ya, saya terus dicari-cari oleh keluarga dan kerabat. Saya pergi dari tempat itu. Dan akhirnya saya ditangkap dengan tuduhan kristenisasi. Waktu saya tangkap, saya benar-benar waktu itu saya merasa udah habis. Saya ditangkap, dan waktu di BAP, ternyata hamba Tuhan yang membaptis, yang dulu saya tinggal di situ ya, dipanggil untuk menjadi saksi, dan saya berharap beliau dapat meringankan saya gitu. Ternyata enggak. Mungkin karena takut. Ya, karena takut. Sehingga waktu tanya apakah benar kenal saudara ini? Ya, benar. Apakah jemaat saudara? Bukan. Cuma beberapa kali aja datang beribadah. Begitu dengar bukan, saya hancur hati saya. Yang BAP saya juga ada orang Kristen tapi nggak bisa menolong. Disitulah saya benar-benar merasa marah. Saya kecewa, saya marah. Kenapa kok orang-orang itu nggak nolong saya gitu? Sehingga nggak ada kekuatan bahwa saya adalah orang Kristen waktu itu. Nah, dalam tekanan seperti itu sempat saya dipaksa untuk menandatangani bahwa saya khilaf dan saya kembali ke agama lama saya. Sempat terpikir, iya, saya marah karena merasa bahwa ternyata saya salah. Nah, dalam kemarahan itu, dalam kebingungan itu ya, saya sudah lupakan tentang surga neraka lagi. Saya nggak pikir tentang surga neraka. Ini benar-benar neraka buat saya ya. Bukan neraka nanti, tapi sekarang neraka. Karena setelah saya kenal Tuhan, ikut Tuhan, yang katanya yang saya dengar ikut Tuhan itu enak, ikut Tuhan itu bebas dari masalah, tapi saya dihadapkan pada satu masalah yang menurut saya sebagai anak yang baru tamat sekolah, anak muda, ini sangat berat. Tapi pada saat saya memutuskan untuk saya kembali ke agama lama saya mendengar suara Tuhan dengan lembut mengatakan, Gus, kenapa kamu kecewa? Kenapa kamu marah dengan masalah kecil ini? Saya katakan, Tuhan, ini bukan masalah kecil. Saya ada di sini. Saya bukan penjahat, tapi saya ada di sini. Dan orang-orang yang katanya bilang kasih, mana kasihnya? Nggak ada. Malah mereka tidak mengakui saya. Mereka menolak saya karena mereka takut. Suara itu lanjut mengatakan yang lembut, untuk menebus kamu, aku ditinggalkan, aku dihianati, aku diadili tanpa barang bukti yang kuat, dan aku dijatuhi hukuman mati tanpa mereka memberikan waktu aku membela diri. Akhirnya, tapi aku nggak pernah menyesal, aku nggak pernah kecewa untuk kamu. Kata-kata itu begitu, Pak. Akhirnya dari kata-kata itulah membuat saya kuat. Saya katakan, Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Dan saya komitmen, saya akan lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan apapun yang terjadi. Dan saya menolak untuk menandatangani surat itu. Dan akhirnya saya harus ada di tempat itu. Ya. Divonis 3 tahun, saya bebas 2,5 tahun. Setelah saya bebas, ternyata Tuhan masih mengasihi saya. Nggak selesai. Saya ketemu dengan teman
teman, ya dia dari Jakarta. Lalu dia mengatakan, saya nggak mungkin pulang ke rumah kan. Saya kenal dengan beliau. Beliau ini suka pelayanan dulu ke kampung saya, kenal. Lalu dia mengatakan, karena dia tahu saya bisa menulis, mau nggak bantu pelayanan saya? Di mana? Di Bekasi. Mau, saya bilang begitu. Wah, saya berpikir nanti saya carikan sponsor untuk kamu bisa sekolah Alkitab. Wah, itu jujur ya, itu langsung membuat saya merasa punya harapan baru ya. Saya ingin buktikan kepada orang-orang yang ya seperti orang tua saya dan sebagainya, bahwa saya bisa nih, saya lebih berhasil daripada dengan kalian lah. Mungkin seperti itu ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya ikut. Saya berpikir di Jakarta, di Bekasi, pasti ini gereja besar. Seperti waktu saya datang dulu ke Jakarta, wah enak. Ternyata itu gereja masih dalam proses membangun. Bukan gereja besar, yang jemaatnya pun nggak lebih dari 15 orang. Mas sangat kecil dan masih dalam pembangunan. Ya. Sehingga dikatakan, kamu bisa tinggal di gereja ini. Nah, di mana tinggal? Saya harus tinggal di gereja itu masih dalam pembangunan, belum ada plesternya, saya tidur di lantai, pakai kertas bekas semen, begitu. Tapi nggak apa-apa. Ingat satu hal, saya akan disekolahkan, dikuliahkan. Itu membuat saya semangat, nggak masalah tidur di seperti ini. Dari situ, bantu-bantu membangun, tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hampir setahun. Kok nggak ada tanda-tanda saya akan disekolahkan? Nggak ada tanda-tanda ini. Bahkan untuk makan aja susah. Saya berpikir, kok begini? Tuhan, kok begini? Nah, waktu tahu saya ada di Bekasi ya. Orang tua saya mengutus orang untuk datang melihat keadaan saya yang nggak lebih baik daripada dulu, malah lebih susah ya. Ditawarkan, udah kembali saja, kamu mau kuliah di mana, dikuliahkan gini. Cuman saya ingat, enggak, saya mau tetap ikut Tuhan, idealis, ikut Tuhan. Karena ingat kata Tuhan tadi, dikatakan apa? Bahwa dia katakan dia tidak menyesal untuk menebus saya. Kenapa saya harus menyesal? Setahun setengah, enggak ada juga. Malah teman saya ini pindah tempat, saya tinggalkan di situ. Aduh, saya bilang, gimana ini? Jadi enggak saya sekolah, atau saya akan malah jadi kuli bangunan. Sampai akhirnya satu kali saya berdoa dan saya memutuskan untuk bagaimanapun caranya saya bisa kuliah. Hanya saya kuliah dan ya tertatih-tatih, bagaimanapun caranya saya harus kuliah, saya harus belajar jalan kaki. Saya harus tetap jadi kuli di situ. Ada waktu bantu-bantu di gereja itu, dan saya kuliah. Singkat cerita, waktu saya kuliah, ternyata Tuhan belum selesai dengan saya. Kasihnya cukup teramat besar buat saya. Saya mengalami sakit di batang leher, itu cukup mengganggu, dan setelah dilihat ternyata ada pembengkakan pembuluh darah karena waktu dianiaya. Terus saya katakan, terus gimana? Ya waktu itu nggak ada BPJS, ya pasrah lah. Masa katakan, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya siap, karena saya yakin saya mesti masuk surga. Tapi kalau Tuhan mau pakai saya, kasih saya mujizat. Singkat cerita, Tuhan kasih saya mujizat, sembuh. Dan mujizat ini bukan hanya sembuh, orang tua saya juga terima Yesus. Nah, terus saya terlibat dalam pelayanan. Saya terlibat dalam pelayanan, aktif melayani sebagai misi, dan sampai saya menikah. Saya menikah tahun 2006, tapi kembali ikut Tuhan itu memang harus benar-benar kata Tuhan. Barang siapa ikut aku disangkal diri, pikul salib, ya, dan ikut aku. Waktu saya menikah, sebelum menikah nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah.
apapun yang Tuhan ujian setiap apapun, saya bisa melewati. Tapi setelah menikah beda. Saya punya keluarga, sementara saya bukan bukan pelayan yang digaji, bukan yang apa namanya pelayan ya yang mapan, enggak, bukan. Saya di Bandung, di tempat satu daerah yang sangat-sangat terpencil, dan saya harus menghidupi rumah tangga saya. Tantangan mulai ada. Saya mulai berpikir bagaimana saya bisa menghidupi keluarga saya. Saya nggak bisa begini terus. Tantangan terberat itu tadi. Kalau saya sendiri saya masih kuat. Ini ada istri. Bagaimana? Apakah saya harus mengemis-ngemis ke gereja, bersaksi dan sebagainya supaya mereka belas kasihan? Kalau itu saya lakukan. Bagaimana yang Tuhan katakan Tuhan itu akan menyertai dan memberkati saya? Kalau saya melakukan dengan cara-cara seperti itu. Tapi kalau tidak, bagaimana saya untuk makannya nggak bisa. Melayani saya nggak bisa. Saya nggak punya relasi, saya nggak punya, dan saya nggak mau mengatakan isinya tanda petik menjual-jual apa namanya iman saya, menjual kesedihan saya supaya orang bilang enggak. Saya melihat Tuhan nyatakan kasih. Tetapi sebagai manusia dan ya maaf gereja ya tidak semuanya sih. Ya, bicara kasih kasih kasih. Tapi kalau kita cerita kayak gini, mereka curiga juga. Jangan-jangan ini cuman sekedar apa namanya orang yang pura-pura ya kita supaya dapat belas kasihan. Jangan-jangan ini orang yang tidak sungguh-sungguh, cuma sekedar apa namanya mengaku-ngaku pindah agama supaya ada yang belas kasihan. Tapi saya benar-benar hingga ada niatan seperti orang Israel waktu keluar dari Mesir, dia kata apa? Engkau akan membunuh kami. Lebih enak di Mesir. Saya hanya berpikir, apakah saya kembali ke agama lama saya? Saya nggak kuat Tuhan. Saya nggak sanggup. Saya setiap malam keluar rumah nggak jelas, saya menangis. Saya nggak sanggup. Apakah saya kembali ke Mesir? Tapi kembali teringat kata-kata Tuhan. Kenapa kamu menyesal? Kenapa kamu marah? Kenapa kamu sedih hanya perkara kecil? Untuk menebus kamu, aku mati. Dan saya teringat ada salah seorang pendoa sahabat yang mengatakan, kalau kamu setia Tuhan akan pakai kamu. Iya, tapi sampai kapan? Saat orang-orang kok kayaknya enak, kok saya kok begini Tuhan. Sampai kapan? Titik balik itu kembali. Begitu saya ingat kata-kata itu, ingat komitmen saya. Ya, bahasa kata apapun terjadi saya akan melayani Tuhan. Apapun terjadi saya akan tetap iring Tuhan. Apapun terjadi saya akan ikut Tuhan. Tidak pernah menjual iman saya, tidak pernah menyangkal Tuhan. Itu komitmen dan janji saya, sehingga saya kembali Tuhan ampuni saya siap Tuhan bentuk. Dan puji Tuhan, keputusan itu memang tidak mudah, tetapi saya merasakan sampai detik ini Tuhan pelihara dengan cara yang luar biasa. Sampai hari ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga, rumah tangga kami dipelihara. Itu luar biasa. Dan kalau saya merenungkan, sungguh dalam Tuhan pasti ada kepastian. Bukan hanya nanti, tapi hari ini juga Tuhan pasti memelihara. Bukan nanti setelah kita mati pasti masuk surga, tapi hari ini Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang berseru kepadanya dibiarkan. Tuhan terus menolong. Dan saya sungguh kalau saya merenungkan gitu ya, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, pelayanan kami, anak-anak kami. Saat-saat kami sudah nggak sanggup, saat-saat kami sudah teriak gitu, saat-saat anak kami minta, "Pah, ini," gitu. Nggak ada, ada aja cara Tuhan yang selalu mengirim burung gagak. Seperti Elia, Tuhan minta ketaatan, tapi nggak mudah. Terutama bagi kami ya, apa namanya, yang latar belakang dari sana. Orang beranggapan kalau jadi Kristen tuh enak, disupport, dikasih ini, dikasih itu. Enak ya jadi Kristen. Sehingga nggak heran kalau ada orang yang ketemu saya yang tahu latar belakang saya nanyakan, enak kamu dibayar berapa? Kamu dikasih apa? Tanya. Tapi dia nggak tahu bahwa hidup dengan Tuhan itu indah. Bukan masalah. Ya semua orang pingin, tapi bukan masalah itu. Tapi Tuhan kasih kekuatan yang luar biasa. Yang saya berpikir kalau mungkin saya dulu di tempat saya, nggak mungkin saya bisa seperti ini. Nggak mungkin. Satu hal yang pasti, di dalam Tuhan ada kepastian keselamatan.
Dulu saya giat, tapi saya kosong. Dulu saya giat, saya rajin beribadah, saya rajin melakukan amal baik dan sebagainya. Tapi saya kosong, gelisah. Bukan gelisah masalah kehidupan hari ini, tapi kegelisahan muncul. Kalau saya mati nanti, kalau saya mati nanti bagaimana? Jangan kan kalau mikir anak istri saya nanti bagaimana, untuk diri saya sendiri saya nggak bisa mendapatkan jawaban. Tapi dalam Tuhan ada jawaban, ada kepastian. Itu yang saya alami, itu yang membuat saya kuat sampai detik ini, sampai hari ini. Pemeliharaan Tuhan sungguh luar biasa. Kalau dikatakan kamu dibayar apa yang saya cuma bisa katakan tetes darah Tuhan. Kamu dikasih apa oleh Tuhan? Saya dikasih warisan kerajaan surga. Yang pasti itu jaminan hidup yang kekal. Bukan nanti, benaran Tuhan bukan nanti, tapi hari ini juga benaran Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pak Agus, saya akan masuk lebih dalam lagi untuk beberapa pertanyaan. Siap. Yang pertama, apa pelajaran penting dari semua proses yang Pak Agus lewati? Ya, pelajaran penting yang saya lewati yaitu jangan lepaskan Tuhan, tetap bergantung sama Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri, apalagi kekuatan manusia. Itu sih Pak, karena ya tadi ada yang janjikan nanti kamu gini, kita pegang, meleset, nggak jadi, kecewa gitu. Tapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Betul. Kalau saya pegang janji manusia, mungkin saya sudah tinggalkan Tuhan cukup lama Pak. Iya. Kan berapa kali ya tadi, nanti kamu akan begini, nanti gini. Setelah kita berharap sungguh-sungguh ya, kita ini hamba Tuhan loh, ini gini. Ya, manusia juga Pak. Ya, betul. Jadi kita jangan pernah pegang apa kata manusia, ya. Tapi mari kita pegang perkataan Tuhan, janji Tuhan itu yang kita pegang. Dan jangan pernah kita berharap sama manusia. Manusia boleh memberikan pengharapan, tapi kebanyakan pengharapan yang palsu. Ya, tetapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus tidak mengecewakan. Dan kita semua sudah alami. Ada satu hal lagi, bahwa dari seluruh perjalanan hidup kita bersama Tuhan, di sana juga ada satu pelajaran penting, bahwa tidak perlu kita khawatir, bahwa Dia ada sebagai Jehovah Jireh yang menyediakan segala kebutuhan kita. Luar biasa. Pak, kapan Bapak itu mulai baca Alkitab, Pak? Saya mulai baca Alkitab, saya bertobat tanggal 25 November saya mulai baca Pak. November 1991. Mulai baca. Jadi Bapak bertobat, dibaptis dulu baru baca Alkitab ya? Enggak. Saya bertobat dulu, terima Yesus dulu, baru saya baca Alkitab. Setelah kurang lebih 1 tahun, nah saya baru dibaptis, saya minta dibaptis. Oh, jadi sebelum dibaptis itu sudah baca Alkitab ya? Iya, sudah Pak, baca. sedikit saya mau tahu Pak, Bapak lahir di keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, di mana tentu sebagai anak-anak yang lahir dari keluarga Muslim, umumnya Bapak pasti diajarkan tentang tentang agama Islam, tentu ngaji, ya kan? Nah, seperti apa masa kecil Bapak? Ya. Ya, saya masa kecil seperti layaknya anak Pak ya, ngaji wajib hukumnya. Gitu. Karena kalau ya dulu kalau khatam turutan namanya Iqra 1 itu khatam. Nah, itu dikasih reward sama bapak saya. Ya. Kalau bisa hafal 1 juz dikasih gitu dulu. Jadi dari kecil itu sebenarnya ya sudah terbiasa dengan seperti itu. Bapak saya cukup keras. Kalau saya misalkan bangun terlambat ya, tidak ikut sholat subuh aja, jam 4 baru bangun, itu dari siram air suruh bangun. Wah, sama. Berarti sama. Dan saya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ketika sedang mempersiapkan sholat subuh. Karena ayah saya itu selalu mempersiapkan diri untuk sholat subuh. Dan kadang-kadang dia mau samakan dia sebagai orang tua dan kami yang anak-anak. Dan kadang-kadang kan nggak pas. Kalau orang tua kan tidurnya kurang di waktu malam ya. Dan kami anak-anak kan harus tidur full di waktu malam. Nah, kadang-kadang juga saya waktu dibangunkan itu saya tidak langsung bergegas ya. Nah, jadi ada semacam ya keterpaksaan untuk bangun cepat. Tetapi itulah ditanamkan hal positif ya.
Itu Positif. ditanamkan bahwa kita kalau menghadap Tuhan itu betul-betul dalam kondisi yang prima. Yang siap. Dan dari sana juga saya belajar bahwa hidup kami dulu di Islam itu bukan suka-suka kita, bukan suka-suka Iya. saya, tapi suka-suka Nggak Tuhan. bisa. Nah, itu sebabnya ketika saya melihat kehidupan orang-orang Kristen, saya bilang hanya bagus di lagu mereka. Ya, nyanyinya suka-sukamu Tuhan, tapi hidupnya suka-suka dia. Itu sebagian orang Kristen, tidak Iya, semua. Ya. bagian. Nah, karena itu tentu Pak Agus juga sejak kecil sudah belajar ngaji, pasti menghafal ayat-ayat atau surat-surat pendek untuk kepentingan sholat. Bapak pernah masuk ibtidaiyah kah atau aliyah, sanawiyah, aliyah sampai seperti itu? Saya di SMP, SMA sempat di pondok, Pak. Oh, pondok apa namanya, pesantren modern ya? Iya. Enggak, di sana ya. Bisa Modern ya, berijazah ya. Enggak. Oh enggak. Yang pondok pesantren gitu. Ya, tapi Bapak sekolahnya juga di SD negeri atau bagaimana? Iya, Sekolah di negeri ya. SD negeri. SD negeri, SMP. Nah, di SMP itu baru SMP. SMA-nya SMP Al-Azhar. Wow, luar biasa. Pak, sebetulnya ya waktu itu tadi kan sudah dikatakan Bapak itu takut mati karena ya saya juga termasuk itu. Karena saya nggak yakin kalau saya masuk surga. Kenapa? Ya. Karena nggak ada standar berapa banyak standar. amal yang harus saya kumpulkan untuk ditukar dengan surga. Iya, Paling menakutkan adalah ketika kita meninggal, mati, lalu kemudian kita diantar ke kuburan. Nah, setelah 40 langkah orang-orang yang mengantar dari kuburan, kita diinterogasi oleh malaikat dan pakai bahasa Arab lagi ya. Tentu kita tidak bisa menjawab bagaimana. Aduh, itu yang menjadi kepikiran dan sama Pak ya. Dan zaman dulu itu kan ada buku ya, traktat Iya. itu tentang komik-komik kecil gitu. komik betul tentang orang yang Neraka. saleh dan ya betul, dan itu membuat kita makin takut dan Iya. kemudian kita apa namanya harus melewati jembatan Siratal Mustaqim yang timbangan. akan seperti sehelai rambut di belah 7, dan itu sangat menakutkan sehingga saya nggak yakin kalau saya masuk surga. Dan ini yang kemudian terus kepikiran. Ya, tapi ya di lain sisi juga bahwa kita dipacu untuk melakukan amal saleh, amal Baik. perbuatan baik ya, untuk terus beribadah. Nah, waktu Bapak mulai ada rasa takut di SD, kemudian dilanjutkan pertanyaan di SMP, sebenarnya Bapak sedang mencari kepastian untuk sebuah ketenangan kah atau apa, Pak? Iya. Saya cuman ini ya, Pak. Kepastian saya itu nggak mau ada di neraka. Iya. Ya, saya berpikir karena buku yang surga itu nggak ada ya. Dulu kan nggak ada tuh. Yang surga itu nggak ada lah, jarang. Yang ada tuh gambaran tentang neraka gitu. Nah, berarti surga itu kebalikan dari neraka. Nah, saya pengen, saya nggak mau ada di sini. Ya, saya mau ada di sini. Nah, untuk sini ini ada nggak gitu kepastiannya. Iya. Memang waktu saya bertanya-tanya nggak ada penjawaban. Saya tanya ke yang orang yang saya anggap lebih mumpuni, lebih tahu, baik itu di sekolah maupun di pondok ya. Akhirnya dia cuma jawab gini, udah, yang penting kamu lakukan dengan niat baik ya, mudah-mudahan. Nah, kan gitu jawabannya. Mudah-mudahan ibadahmu diterima. Nah, kalau mudah-mudahan nggak pasti, Pak. Ya, Sementara mati itu pasti. Nah, itu yang buat saya tuh nggak tenang ya. Dan semakin saya gila ibadah, tanda petik menurut saya tuh gila ibadah sendiri sungguh-sungguh, saya merasa semakin saya tuh nggak layak gitu. Semakin kecil, semakin dibuka, kamu tuh berdosa, kamu nggak pantas gitu. Jadi pertanyaan, waktu habis sholat, habis ini, tadi kusuk enggak ya? Diterima enggak ya? Gitu. Nah, kepastian itu yang nggak pernah ada, kan gitu loh. Ya, jadi kita pasti mati dan pasti masuk neraka. Nah, masuk surga mudah-mudahan ya. Iya. Masuk surga. Nah, itu yang repot memang ya. Ya itulah, kita bukan kebetulan kita lahir di keluarga tertentu dan di daerah Iya, tertentu. Ya, semuanya Tuhan sudah atur dan Sudah atur. mungkin inilah bagian dari perjalanan hidup Pak Agus, juga saya sebagai seorang murtadin ya. Pak, tentu Bapak punya pandangan yang sangat radikal tentang kekristenan, tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitab dan orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Itu seperti apa? Tadi sudah disinggung sih, cuman saya mau perdalam lagi. Nah, seperti apa? Ya, adakah kebencian terhadap mereka atau adakah Bapak mau
ajak mereka untuk jadi mu'alaf ya? Atau seperti apa Pak? Pandangan Bapak terhadap kekristenan, terhadap Tuhan Yesus, terhadap Alkitab? Silakan Pak. Ya, kalau radikal sih Pak, kalau ajakan mereka untuk jadi mualaf, saya dulu mah nggak kepikiran Pak ya. Hmm. Yang jelas saya ingin mencegah mereka tuh berkembang lebih besar, itu aja. Dan saya punya satu keinginan di desa saya tuh jangan sampai berdiri lah kan gitu. Yang namanya gereja atau orang Kristen. Nah kenapa? Karena ya tadi pandangan saya Yesus kan manusia. Betul. Kok dituhankan? Itu kan musyrik, itu kafir kan gitu. Ya. Terus ya orang Kristen kan makanannya ya maaf ya makan babi, wah itu kan haram kan gitu. Ya. Jadi Tapi hari lebih ini ke Bapak situ sudah sih. makan babi belum? Ya, Sudah makan babi Bapak hari ini? puji Tuhan sudah Pak. Oh, harum ya, bukan haram lagi, jadi harum ya. Ya, ternyata nikmat. Ya, jadi Pak, kalau saya gitu Pak, Pak. saya nggak makan babi Pak, saya makan dagingnya Pak. Oh ya betul Pak. Salah tadi jawabannya. Nah jadi gitu Pak. Jadi lebih ke apa ya? Mencegah mereka. Karena saya berpikir dengan cara itu ya tadi ya saya sedang mengumpulkan reward saya untuk nanti ditukar ke surga gitu loh. Walaupun sebenarnya setelah melakukan hal itu seperti perusahaan apa ya pikiran normal saya dicerna dipikir lagi apakah benar dengan cara seperti ini ya kan gitu. Kayaknya masa Tuhan katanya makasih kok ngajarin begini ya. Itu sisi dorongan untuk saya bisa kalau ini caranya saya masuk surga kenapa enggak? Nah gitu Pak. Gitu loh. Kalau dengan cara ini salah satu cara saya bisa mengumpulkan poin untuk saya masuk surga kenapa enggak gitu. Walaupun kembali pikiran normal saya masa iya ngajarin begini. Tetapi kan ya tadi kenapa? Ya karena saya anggap kita tuh kafir. Ya, menyembah tiga Allah. Gitu. Ya. Tuhannya disalib gitu. Berarti nanti matinya pun disalib. Nah, seperti itu sih. Kebencian seperti itu lebih ke situ. Ya. Tapi hari ini kita menertawain kebodohan kita di zaman dulu ya. Iya. Ya, ya. Jadi, tapi Pak, itulah ya rencana Tuhan dan anugerah Tuhan. Ya. Jadi kita gagal paham tentang iman Kristen. Gagal paham. Tapi kita ketemu dengan orang Kristen yang tidak paham juga tentang iman dia. Jadi ya kadang-kadang berantem. Iya kan? Nah, tapi hari ini kita bisa menertawai diri kita sendiri ya bahwa zaman dulu kita pikir udah hebat ya bahwa kita punya pemahaman tapi sebenarnya semua yang kita pahami tentang iman Kristen itu gagal, salah semua gitu kan. Salah. Nah, itu. Nah, baik Pak Agus, ketika Bapak mulai berubah ya ada perubahan pola pikir juga pola cara memahami tentang iman Kristen. Apakah ada bagian dari diri Pak Agus yang menolak? Jadi bukan dari luar dulu tapi dari dalam. Sebenarnya ya kalau kita pikir logika selalu ada ya Pak ya. Karena kan selama ini kan kami dikonsep dengan konsep yang sudah baku seperti itu. Gitu. Misalnya tentang bagaimana Yesus ya, datang sebagai manusia sekaligus Allah itu kan pastilah kan gitu loh. Ya. Kalau kita ngomong nggak ada penolakan, apalagi kita yang dari sana itu nggak mungkin lah, pasti ada. Tapi kembali lagi saat kita menyadari bahwa kita minta pimpin Roh Kudus ya Roh Kudus akan mampukan kita kok. Saya pasti terus ada penolakan. Bapak, ya. Bapak merasakan ada pergolakan antara pikiran dan hati nurani. Ada Pak. Ada, selalu ada itu. Selalu ada. Kalau masalah Alkitab saya nggak ragukan ya. Cuman tentang konsep Trinitas, konsep ketuhanan dan kemanusiaan Yesus itu sempat ada penolakan. Ya enggak gitu. Terus bagaimana saat Yesus berteriak Eli Eli lama sabachthani itu juga kan nggak bisa langsung kita iya gitu enggak. Karena kita yang latar belakang dari walaupun saya bukan ahlinya di agama lama saya, tapi tetap kita sudah terbiasa bahwa nggak seperti itu konsepnya gitu. Kok bisa dia berteriak kepada siapa gitu. Nah itu pasti ada pikiran yang terus menghantui bener enggak dan sebagainya. Betul. Jadi memang kita tidak memahami dwinaturnya Tuhan Yesus itu ya. Iya. Jadi kita hanya melihat dia sebatas manusia. Dan sebetulnya sebelum kita gagal paham seperti hari ini, sebenarnya itu sudah dimulai di zaman para
atau Bapak murid-murid gereja. Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus bawa mereka ke satu tempat di Kaisarea Filipi, kalau kita baca di Matius pasal 16. Matius Dan pasal. di sana Tuhan Yesus bertanya, kata orang siapakah anak manusia Siapa? itu? Ya kan? Iya. Dan ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Jadi hanya sebatas nabi dan sebatas rasul. Tapi kemudian Tuhan Yesus bertanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Jadi tidak penting apa kata orang, tidak penting apa kata tetangga, Iya. tapi apa kata kita. Dan pada saat itu kan Petrus langsung mengatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi itu bukan hasil pikiran dari Petrus. Sebab Tuhan Yesus katakan bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tapi Bapa Allah di surga. Dan luar biasa ya. Memang saya yang paling membuat saya terpikat itu adalah kepastian keselamatan di dalam Yesus. Iya. Soal doktrin yang lain tentang iman Kristen itu bisa kita pelajari. Bisa Dan pelajari. waktu itu kan mungkin kita belum masuk di akal kita, bukan tidak masuk akal, tapi belum masuk. Belum masuk. Otak kita belum bisa cerna, itu karena Belum. kita tidak terbiasa dengan pemahaman itu, dan kita terlalu pegang kuat bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak Iya, dan tidak diperanakan. diperanakan. Dan padahal tidak ada masalah dengan iman Kristen soal Iya. hal itu. Kita menerima sepenuhnya karena anak Allah bagi Tuhan Yesus itu bukan dalam pengertian biologis. Nah, itu kan soal teologi. Nah, apa yang paling sulit yang harus Pak Agus lepaskan dalam proses itu? Ya sebenarnya sih Pak, saya dulu tuh yang paling sulit itu untuk menerima itu saya bisa terima, tapi yang sulit itu adalah penolakan keluarga itu sih, yang kami nggak siap itu kalau nanti saya dihapus dari kakak keluarga, nggak diakui, apalagi kan misalnya ada sempat orang tua mengatakan kalau meninggal jangan doakan, jangan datang, itu berapa? Itu berat, jujur saya pun waktu itu ya sempat berpikir gitu, tapi sekali lagi dorongan pertanyaan saya dulu, kalau saya mati kemana, saya nggak masuk neraka, itulah yang menggugurkan logika saya, ketakutan saya. Begitu dikatakan termasuk ketakutan, masa Yesus sebagai manusia? Tapi kalau akhirnya pemikiran saya katakan, lah kalau emang Yesus yang sanggup, kenapa saya enggak, kan gitu? Kan saya cari kepastian. Nah kalau cuma oleh Yesus, sekalipun Yesus itu manusia, dan dia yang sanggup, dan dia buktikan dengan teman-temannya, kenapa enggak? Nah itu sih, saya ketakutan tadi itu ya, menggagalkan logika ketakutan itu ya, karena tadi bahwa cuma di dalam Yesus hanya ada keselamatan, di luar itu enggak, bukan agama Kristen yang menyelamatkan, Yesus yang menyelamatkan. Ya. Jadi bukan agama yang tidak ada agama yang bisa menyelamatkan, termasuk agama Kristen, tetapi yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Nah, orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus hari ini disebut Kristen. Ya kan? Nah, Bapak sempat mengalami kekecewaan karena ada yang tidak mengakui keberadaan Bapak waktu itu, dan itu orang yang sudah di dalam Kristen ya. Ya. Lalu itu diproses, Bapak itu diproses untuk kenapa Pak? Diprosesnya itu dibikin BAP ya oleh kepolisian atau apa Pak? Ya, jadi dulu semacam dijebak lah Pak. Gitu kan. Dijebak. Jadi setelah saya terima Yesus, saya sudah dibaptis. Semangat cinta mula-mula untuk bersaksi, tapi terkadang kita lupa hikmat gitu. Kecenderungan kita menyerang kan gitu, karena kita merasa sudah ya maaf, saya merasa sekian lama saya melakukan ini tapi saya dibohongi gitu. Nah sekarang setelah saya tahu kebenarannya, saya ingin bongkar kan gitu. Semangat itulah ya, akhirnya melupakan semangat yang lain ya, kebinekaan dan sebagainya kan gitu. Nah dijebak oleh salah satu kerabat kan gitu. Kerabat dia menjebak, yaitu atas perintah orang tua juga ya. Karena kan orang tua pengen saya melanjutkan bukan usaha sih, tapi semacam ya aktif di pondok lah kan gitu. Keinginan gitu. Jadi Bapak sempat di penjara? Ya. Pasal yang dikenakan apa Pak? Kalau dulu kan kristenisasi Pak ya. Oh kristenisasi. Nah pasalnya itu apa? Disidangkan Pak? Iya. Dituntut berapa tahun? Vonis berapa tahun? 3. Oh jadi bukan pasal. Kalau saya kena pasal 156 Pak, tahun 92.
di Apa? Poso, Sulawesi Tengah. Ya. Ah, Tahun 92 itu saya dikenakan pasal 156A, penistaan atau penodaan agama. saya nggak sektenisasi karena saya sedang ini, sedang apa? Ya kayak debat lah gitu ya, debat Hmm. terus memaksa dia untuk ikut saya gitu. Kesannya Hmm. seperti itu. Oh, bisa ya, bisa kena pasal ya. Tapi bukan pasal penistaan agama, bukan? Bukan. Oh, sempat masuk ya. Sempat. Nah, kalau saya itu penistaan agama 156A KUHP itu ancaman maksimal dari pasal itu 5 tahun. Saya dituntut 4 tahun oleh jaksa penuntut umum. Lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan pidana penjara 4 tahun 6 bulan. Jadi 6 bulan. Saya di vonis 3, cuman saya jalanin 2,5 Pak. Iya, ada potongan-potongan kan. Iya, langsung gelar MTH Pak ya. Iya. Mantan Jadi tahanan. mantan tahanan. Haleluya. Iya. Jadi Pak, bagaimana kehidupan setelah di dalam Kristen? Pasti tadi itu apa Bapak sempat nggak ada pekerjaan ya? Bahkan Iya. kepikiran untuk kembali ke Mesir begitu ya? Iya. Karena ya desakan kebutuhan hidup. Nah, kalau saya dulu memang saya banyak puasa, bukan tuntutan iman, tetapi tuntutan ekonomi. Jadi kita banyak berpuasa. Nah, Iya. Bapak bisa ceritakan tadi sudah, tapi itu berapa lama Pak situasi seperti itu? Terus sampai kepikiran untuk kembali ke Mesir, di Mesir enak gitu kan? Cukup lama sih Pak ya. Karena waktu itu kan ya tadi saya kan waktu saya masih sendiri lah, belum menikah kan, ibaratnya nggak makan juga nggak apa-apa Pak ya. Ya, Ya, kita Betul. tinggal kunjungan ke orang Kristen dikasih makan kan gitu. ya, Tapi setelah menikah kan nggak mungkin Pak. Setelah Iya. saya menikah, ternyata pelayanan nggak seindah yang kita bayangkan. Dulu saya membayangkan waktu berbotol-botol jadi pendeta tuh enak, pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu merek Bata, minyak rambut ancu kan gitu. Ya. Terus Alkitab dibawakan kan gitu. Nah setelah kita jalan kan nggak seperti itu Pak, ya, nggak seperti Betul. itu. Ya saya bisa, istri saya sempat. Apakah saya harus Berantem. meninggalkan pelayanan? Tapi sekali Ya. lagi kan, kalau saya bukan berarti saya nggak bisa bekerja apa-apa, enggak, enggak. Tapi masalahnya komitmen saya kan untuk melayani Tuhan waktu itu gitu loh. Betul. Terus saya nggak punya akhirnya anak saya lahir masih begitu ya. Terus Tuhan mulai buka. Saya butuh identitas. Hanya ada teman nawarin mau nggak jadi guru agama gitu. Memang sih, jujur ya guru agama berapa sih Pak? Gitu honorer. Ya nggak apalah. Cuman saya butuh identitas. Maksudnya kalau saya pelayanan kan tanya apa kerjaannya. Oh saya hambatan kan langsung nutup diri kan gitu. Oh saya guru gitu. Nah memang saya butuh itu. Cuman kan nggak semudah itu waktu itu. Betul. Ada jalan, Tuhan buka jalan. Ya dari situ sampai hari ini. Memang jangan tanya, enak ya? Enggak. Saya bukan guru yang diverifikasi, enggak. Saya bukan, karena saya tetap di pelayanan itu hanya sebagai identitas saya aja. Tapi dari situlah cara Tuhan tanya apa yang ada padamu waktu tanya kepada Musa begitu, tongkat, apa yang ada padamu ini? Dan ternyata dari itu Tuhan memberkati sampai hari ini. Bukan berarti hari ini terus hidupnya ini enggak. Ya Paulus katakan aku tahu arti kelimpahan, aku tahu arti kekurangan, tapi banyak kekurangannya kan gitu. Kelimpahannya Ya. sukacita gitu Pak, Ya. tetap sukacita. Biarlah kekurangan kita hanya Tuhan yang tahu. Sebab Iya. kalau kita ngomong ke orang, nanti orang udah nggak bantu, diomongin lagi, dasar. Ya kan? Udah gitu, wah kurang beriman katanya. Nah itu dia. Nah, Nah, di repot situ. kan. Ini kan bukan masalah iman Pak, sebenarnya bukan masalah kurang beriman dan enggak berimannya. Ya kalau Tuhan mau beriman apa Tuhan dengan cara itu Tuhan dimuliakan, kenapa enggak kan gitu. Iya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada akhirnya kita dengar dari kesaksian ini, Pak Agus sadar bahwa ketenangan itu tidak datang dari rasa takut, tetapi dari keyakinan yang benar-benar ia percayai dalam hatinya. Perjalanan ini pastinya Bapak Ibu dan Saudara penuh dengan air mata, penuh dengan pergumulan, tantangan, persoalan, terutama dari keluarga, kerabat, dan kawan kenalan. Itu tantangan yang paling utama yang ia hadapi, di mana ia harus tinggalkan keyakinan lamanya. Dan pertanyaan yang tidak mudah dijawab ini, namun semua itu membawanya pada satu keputusan yang menurutnya harus ia ambil, meski
resikonya sangat besar. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, akhir dari video ini bahwa kita tidak meminta semua orang harus setuju dengan pilihannya, tetapi secara pribadi saya percaya bahwa setiap manusia berhak mencari jawaban atas kegelisahannya, keresahannya dalam hidupnya mungkin, dan pada akhirnya ia membuktikan dirinya bahwa apa yang dia yakini, bahwa kebenaran yang dia yakini selama ini pasti benar-benar membawanya kepada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia sudah sampaikan di awal bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan itu tidak bisa ditolak oleh manusia. Dan bahkan ia sampaikan juga bahwa masuk neraka itu sudah hal yang pasti, karena ada ayat-ayat kitab sucinya yang mengatakan demikian, bahwa setiap manusia akan dibakar dulu di api neraka, disucikan dulu di api neraka, baru masuk surga. Nah, untuk kepastian keselamatan masuk surga ini Bapak Ibu, ia mempertanyakan, kenapa mesti mudah-mudahan? Kenapa tidak pasti-pasti saja? Akhirnya ia mulai membandingkan, belajar tentang iman Kristen, dan puji Tuhan dia temukan itu di dalam Kristus dan mengambil satu keputusan menjadi pengikut Kristus sejati. Bahkan saat ini ia juga menjadi seorang pendeta yang menggembalakan jemaat. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya berharap kesaksian ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan jangan lupa like, comment, share, serta bagikan di grup-grup rohani teman-teman. Atau mungkin saja Bapak Ibu dan Saudara punya kerabat yang berada dalam persimpangan jalan, yang sedang bingung menentukan pilihannya, arah hidupnya kemana, keselamatannya seperti apa ke depannya. Melalui kisah dan kesaksian mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Melalui kisah-kisah para murtadin ini, mereka diselamatkan. Itu saja pesan dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam damai sejahtera. Shalom.